Bab 232. Menjadi anjing Pak Agam. Dalam kepalanya, Jeffrey tengah merangkai kalimat sanjungan untuk membuat Charlie terkesan padanya. Nahas, belum satu kalimat pun terucap dari bibirnya, Charlie telah mendatangi Agam dan membungkuk hormat. Pak Agam. Seketika semua orang tercengang melihat orang besar seperti itu membungkuk dan menyapa Agam. Bagaimana bisa Charlie, seorang pebisnis top dan orang besar yang mereka impikan bisa diajak berteman, benar-benar menyapa berandal ini dengan sebutan Pak Agam? Mereka sangat kebingungan. Pengetahuan yang terkumpul selama beberapa dekade runtuh sudah saat ini. Aku hanya memintamu untuk memberinya pelajaran. Kamu gak perlu datang kemari secara pribadi, ujar Agam pasrah. Charlie menyahut buru-buru. Bagaimana bisa begitu? Si gendut ini adalah tanggung jawabku. Dia sudah menyinggungmu, jadi pastinya aku akan datang untuk meminta maaf secara pribadi. Setelahnya dia menoleh ke arah Tuan Jani. Cepat berlutut. Tandasnya acuh tak acuh. Suara itu tidak keras, tetapi terdengar begitu menakutkan. Begitu menerima perintah, Tuan Jani tidak mampu menahan dirinya lagi. Kakinya seketika terasa lemas dan membuatnya berlutut gemetar di tanah. Mungkin sekarang dia sudah tahu siapa Agam sebenarnya. Ketika mengetahui kalau dia telah memprovokasi orang semacam itu, dia hampir mati ketakutan. Satu hal yang pasti, jika Agam mengucapkan satu kata, dia dan teman-temannya pasti benar-benar habis dalam semalam. Tidak diragukan lagi. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah dengan mendapatkan pengampunan dari Agam. Tidak peduli apa konsekuensinya. Bersujud, seru Charlie cuek. Tanpa ragu, Jani segera bersujud di hadapan Agam. Gerakannya begitu kuat sampai mengguncang tanah disertai bunyi gedebuk. Dahi Tuan Jani sudah berdarah setelah membenturkan kepalanya belasan kali. Tetapi dia tidak berani untuk berhenti. Sebaliknya, dia terus membenturkan kepalanya lebih keras. Jangan melukai dirimu sampai mati. Aku akan menghukummu nanti. Kau, tegur Charlie. Mendengar perkataan itu Tuan Jani pun berhenti. Darah yang mengalir dari dahinya membuat wajahnya terlihat sedikit menyeramkan. Tampar mulutmu, seru Charlie lagi. Sama seperti sebelumnya, Tuan Jani mengangkat tangan dan menampar wajahnya sendiri. Plak, plak. Setiap tamparannya begitu keras hingga membuat pangkal hidungnya bengkok dan menyemburkan darah. Kamu tahu apa yang salah? Tanya Charlie. Aku buta. Seharusnya aku tidak menyinggung Pak Agam. Sahut Jani buru-buru. Apakah aku menyuruhmu untuk berhenti? Mata Charlie berkilat dingin. Dia menendang dada Jani dan membuat beberapa tulang rusuk pria itu patah. Jani tersungkur di atas tanah berteriak kesakitan. Melihat pemandangan ini, Michelle dan yang lainnya merasa sangat ketakutan. Hal ini terlihat jelas dari sorot mata mereka. Mereka tahu betul kalau Charlie melakukan ini semua agar dilihat Agam. Siapa sebenarnya Agam hingga bisa membuat Charlie begitu menyanjungnya? Pak Agam, apa yang harus kulakukan dengan orang ini? Tanya Charlie dengan tatapan membunuh di matanya. Satu kata apapun darimu, aku bisa membuatnya menghilang selamanya. Mendengar ini, Tuan Jani gemetar ketakutan. Terlepas dari rasa sakit di sekujur tubuhnya, dia buru-buru berlutut di tanah dan terus bersujud kepada Agam. Pak Agam, Pak Agam, itu adalah kesalahanku. Aku begitu buta. Aku bukanlah manusia. Tolong ampuni aku. Aku akan mengubah kesalahanku di masa lalu. Mulai sekarang, aku akan menjadi anjingmu. Apapun yang kamu katakan dan apa yang harus aku lakukan, aku pasti akan mendengarkanmu. Begitu kalimat itu terdengar, Charlie menendangnya. Menjadi anjing Pak Agam? Kamu pikir kamu pantas mendapatkannya? Tuan Jani hampir menangis. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah menjadi anjing. Namun, ketika dipikirkan kembali, dia sungguh tidak pantas menjadi anjing Agam. Kontraknya? Omong-omong, Pak Agam, mari kita tanda tangani kontraknya. Kita bisa menandatangani apa saja. Bahkan kalau keluargaku harus dikenai biaya, ujar Jani sambil bersujud dengan putus asa. Melihat keadaan Tuan Jani yang memalukan, Michelle dan Jeffrey benar-benar tercengang. Sebelumnya, Agam mengatakan bahwa Tuan Jani akan memohon padanya untuk menandatangani kontrak. Dia selalu berpikir itu hanyalah lelucon.
Tetapi itu menjadi kenyataan dalam sekejap. Michelle tidak menyangka Agam bisa dengan mudah mendapatkan kontrak yang telah susah payah dimenangkannya. Bahkan Tuan Jani yang memohon kepadanya untuk menerima kontrak tersebut. Kamu masih perlu membicarakan soal penandatanganan kontrak. Keluar. Charlie mengusir Jani. Kemudian mengeluarkan kontrak dari tas kerjanya dan menyerahkannya kepada Agam dengan kedua tangan. Agam langsung menyerahkan kontrak itu kepada Michelle. Michelle menerimanya lalu membalik beberapa halaman dan seketika hatinya bergetar hebat. Ini adalah kontrak lain. Isi perjanjiannya tidak banyak berubah, kecuali perihal keuntungan yang ditingkatkan 10 kali lipat dan jangka waktu kerjasama yang sebelumnya 1 tahun kini menjadi 10 tahun. Jika dihitung-hitung, keuntungannya berlipat ganda lebih dari 100 kali lipat. Mengerikan. 10 tahun kemudian, Sky Blue Group pasti akan menjadi salah satu pemimpin terbaik di wilayah timur. Go Green Group sama sekali bukan tandingan. Dia bahkan mengantarkan keluarga Wijaya menjadi pemimpin 8 suku kecil di wilayah timur. Memikirkan hal ini, tangan Michelle gemetar hebat. Pak Charlie, bisakah aku menandatangani kontrak ini? Tanya Michelle penuh semangat. Charlie mengangguk. Tetapi seketika dia memikirkan sesuatu yang membuatnya ragu. Lalu dia menatap Agam. Michelle membeku sesaat dan segera sadar. Pembuat keputusan yang sebenarnya bukanlah Charlie, tetapi Agam. Orang yang dia pandang rendah dalam segala hal. Sejenak, dia menatap Agam dengan pandangan rumit, dipenuhi rasa penyesalan dan bahkan mata memohon. Tanda tangani dan perlakukan kontrak tersebut seperti kamu menjaga seorang teman. Tandas Agam. Setelah menerima perintah, Charlie menyuruh Michelle menandatanganinya. Michelle menandatangani kontrak tersebut dan menyerahkannya kepada Charlie. Charlie bahkan tidak repot membacanya. Dia langsung menandatangani dan mengecapnya sendiri. Kontrak mulai berlaku. Charlie menyerahkan kembali kontrak itu kepada Michelle. Nona Michelle, aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik di masa depan. Ujarnya seraya tersenyum. Paman Charlie, maksudku. Pak Charlie, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Balas Michelle dengan cepat. Charlie tidak menyahut lagi. Sebenarnya, dia tidak begitu peduli soal kerjasama ini. Kontrak dadakan ini hanya untuk menyenangkan Agam. Asalkan Agam senang, Charlie rela meski dia harus merugi. Pak Agam, aku sudah membuat rencana bisnis di sini. Kapan kamu bisa melihatnya? Tanya Charlie dengan hati-hati. Sekarang sudah larut. Mari kita bicarakan besok. Agam melambaikan tangannya. Dahulu dia sangat gila kerja, tetapi sekarang tidak lagi. Baginya, uang hanyalah alat. Dibandingkan dengan uang, dia lebih peduli dengan kehidupan dan orang-orang di sekitarnya. Daripada bergadang untuk bekerja, lebih baik kembali lebih awal untuk menemani adikku, pikir Agam. Baiklah, aku akan berbicara denganmu nanti saat kamu punya waktu. Charlie menurut ucapan Agam. Melihat Charlie begitu kagum pada Agam, Michelle, Jeffrey, dan yang lainnya kehabisan kata-kata. Siapa Charlie? Dia adalah pebisnis top di wilayah timur dan Menteri Perdagangan keluarga Swandi. Suatu kehormatan besar bisa membicarakan bisnis dengannya. Orang-orang lain di luar sana ingin sekali berbicara dengannya. Tetapi mereka belum punya kesempatan. Namun bagi Agam, dia berpikir sekarang sudah terlalu larut dan dia menyebalkan. Michelle menatap kosong ke arah Agam. Awalnya dia berpikir kalau Agam hanyalah pecundang yang cuma tahu cara berbohong, menipu orang dan bermain trik. Bahkan sebelum ini. Namun sekarang, Charlie yang berdiri di hadapannya tampak begitu mengagumi Agam. Bodoh sekali dia jika berpikir bahwa Agam adalah seorang pembohong. Pantas saja Agam selalu bilang bicara besar tentang kontrak triliunan hanyalah bisnis kecil. Ternyata dia sama sekali tidak berbual, apalagi berpura-pura. Justru memang benar. Dia mampu melakukan ini semua. Apa dia gila? Tidak. Tidak gila sama sekali. Dari awal sampai akhir pun, orang-orang sudah menyampaikan kebenarannya. Michelle tiba-tiba bergidik. Dia berpikir mengapa kakek selalu menjodohkan dirinya dengan Agam. Jelas sekali kalau kakek tidak mungkin kuno dan bodoh. Dia pasti punya alasan tersendiri melakukan hal itu. Mungkin pria ini benar-benar memiliki sesuatu yang luar biasa. Tetapi saat ini,
dia belum menemukannya. Bab 233, Perjamuan Tuan Jordan. Dibandingkan dengan Michelle, mental Jeffrey telah hancur berantakan. Sebelum membicarakan soal kerjasama, di depan pintu Jeffrey berkata kepada Agam kalau dia hanyalah pecundang. Sebenarnya dia tidak begitu yakin dan memikirkannya dengan baik. Lalu hasilnya, bisnis yang didapatkan dengan rasa tidak tahu malunya, tidak layak disebut di hadapan banyak orang. Orang besar seperti Tuan Jani yang dia coba jilat mati-matian bahkan tidak pantas untuk menjadi anjing Agam. Sebelumnya dia juga mengatakan kalau Agam bodoh dan idiot. Jika dipikir-pikir, dialah yang sebenarnya idiot. Jeffrey dan anggota tim penjualan di bawah pimpinannya dipenuhi rasa malu. Rasa malu yang luar biasa. Charlie menendang Tuan Jani pergi begitu saja. Entah bagaimana menghadapinya nanti. Itu urusannya. Jeffrey yakin Agam tidak akan kecewa padanya. Karena kerjasama sudah dinegosiasikan dan penjelasan Pak Tua sudah selesai, maka aku akan pergi. Agam melirik teleponnya. Tidak mau berada di sini lebih lama lagi. Dia langsung melambaikan tangan dan bergegas pergi. Tunggu sebentar. Michelle buru-buru menghentikan Agam. Terima kasih untuk hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Bisiknya kemudian. Ya, sama-sama. Agam mengangguk tanpa menghentikan langkahnya langsung meninggalkan tempat itu. Michelle masih punya beberapa hal yang ingin dibicarakan. Sayangnya Agam pergi begitu saja. Ini membuatnya sangat kecewa. Lalu kenapa kalau kamu mengenal Charlie? Lagi pula aku juga putri dari keluarga Wijaya. Jadi kenapa kamu tidak mau meladeniku? Orang macam apa dia ini? Dengan kemampuannya, cepat atau lambat dia pasti akan jatuh. Umpat Jeffrey. Dia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari muka. Diamlah. Bentak Michelle seraya menoleh. Jeffrey, kamu makin mengecewakanku. Kamu diberhentikan dari posisi direktur penjualan dan kini menjadi sales biasa untuk 3 tahun masa pelatihan. Jika kamu tidak membuat kesalahan dalam kurun waktu itu, posisi direkturmu baru akan dikembalikan. Geramnya dengan wajah dingin. Raut muka Jeffrey berubah drastis. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, pertanyaan Michelle telah memotongnya lebih dahulu. Apakah kamu punya pendapat? Jeffrey sama sekali tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia sangat berbakat dan telah mengumpulkan banyak relasi bagi perusahaan, dia tahu betul seberapa kuat orang di belakang Michelle. Jika punya kesalahpahaman sedikit saja, dia pasti akan dibunuh oleh keluarga Wijaya. Dia bahkan tidak bisa melawan Michelle, tetapi dia juga ingin mendapatkan Agam. Memikirkan hal itu membuatnya merasa konyol dan putus asa. Michelle meninggalkan klub dengan membawa kontrak di genggamannya. Begitu dia masuk ke dalam mobil, dia menerima pesan grup di ponselnya. Orang kaya wilayah timur. Tuan Jordan kembali ke Cina dan aku mengundang semua orang ke perjamuan untuk menyambut kepulangannya di restoran Gerawai besok. Harap hadir. Ya. Sang admin mengirim pesan yang langsung menuai berbagai tanggapan. Jordan Effendi, putra dari Bu Santi serta anak kesayangan Kevin Effendi, kepala keluarga Effendi. Tanpa pikir panjang, Michelle segera membalas pesan itu. Jordan Effendi berpeluang besar menjadi kepala keluarga Effendi di masa depan. Sebagai salah satu dari 4 keluarga bergengsi, keluarga Effendi jauh lebih hebat dibandingkan keluarga Wijaya. Begitu ada kesempatan, Michelle pasti akan mencoba yang terbaik untuk mendekatinya. Tiba-tiba pikiran soal Agam terlintas dalam benaknya. Michelle menggelengkan kepalanya spontan. Meskipun Agam tampaknya punya koneksi yang baik, bagaimanapun dia hidup sendirian. Tidak peduli betapa kuat seseorang, akan mustahil jika dibandingkan dengan kekuatan keluarga yang sudah besar selama ratusan tahun. Sebaik-baiknya Agam di mata banyak orang, tetapi dari segi kekuasaan dia masih terlalu lemah. Beri Agam kesempatan untuk bertindak dan Michelle akan mengamatinya dengan cermat. Tanpa pikir panjang, Michelle mengambil ponselnya dan menelepon Agam. Ketika sampai ke rumah, Agam melihat kakaknya sudah tertidur. Dia pun memilih untuk segera mandi. Tepat saat dia berbaring tidur, tiba-tiba Michelle meneleponnya. Halo, ada apa? Tanya Agam ketika menjawab panggilan tersebut. Sedikit mengerit bingung. Besok akan ada perjamuan besar dan setengah dari keturunan keluarga kaya dari wilayah timur akan berada di sana. Lalu kenapa?
Ini kesempatan yang sangat langka. Keturunan keluarga kaya yang kamu temui di perjamuan nanti bisa mengubah hidupmu. Apa kamu ingin bergabung dengan kami? Maaf, aku tidak tertarik. Balas Agam dengan tenang. Dengan status dan kekuatannya, berkenalan dengan keturunan keluarga kaya seperti mereka hanya akan membuang-buang waktu. Setengah dari keturunan keluarga kaya dari wilayah timur akan datang. Apa kamu tidak mau berbaur ke dalam lingkungan ini dan mengenal beberapa orang bangsawan? Michelle berkata dengan tidak percaya. Aku tidak mau. Agam menolak lagi. Michelle mengernyit. Matanya tidak bisa menyembunyikan kekecewaan. Kupikir dia cakap dan berpandangan jauh ke depan. Aku tidak menyangka dia berpikiran begitu sempit. Tampaknya dia hanya beruntung bisa mengenal orang-orang seperti Charlie. Pikirkan baik-baik. Perjamuan ini diselenggarakan oleh keluarga Effendi, lebih tepatnya Tuan Jordan. Kalau kamu tidak datang, kamu tidak akan bisa berbaur ke dalam lingkaran ini suatu saat nanti. Keluarga Effendi. Tuan Jordan. Tuan Jordan yang mana? Jordan Effendi, putra dari Bu Santi. Orang yang berpeluang besar menjadi kepala keluarga Effendi di masa depan. Putra dari Bu Santi. Agam ingat bahwa Bu Santi adalah orang yang berencana mengambil obat-obatan dan hampir membunuh kakaknya. Untuk permasalahan semacam ini, Agam selalu mengingatnya dengan baik. Sekarang dia bisa berkumpul dengan putranya. Wajar saja dia membuat perjamuan yang meriah. Baiklah, besok jam berapa? Jam 8 malam. Kalau begitu aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Sahut Michelle mengejek. Kupikir dia keras kepala. Tetapi ketika mendengar soal keluarga Effendi dia berubah menjadi lembek. Agam tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Michelle. Meski dia tahu pun dia tidak akan peduli. Setelah menutup panggilan telepon, Agam duduk di atas tempat tidur dan mulai bermeditasi. 2 hari lagi waktunya pertarungan dengan Jarda. Meski dengan kekuatan yang Agam miliki Jarda bisa dikalahkan dengan mudah, tetapi pria itu adalah anggota sekte Tinju Selatan. Sekte yang telah diwariskan selama ribuan tahun ini pasti memiliki latar belakang yang tidak dia ketahui. Selain itu, orang-orang dari sekte Tinju Selatan tidak akan pernah membiarkan rasa malu menyelimuti mereka. Oleh karenanya, kekalahan Agam dari Jarda hanyalah rintangan pertama. Jika gagal, masalah lain akan menyusul. Jadi, mereka harus bersiap penuh. Malam yang hening tanpa kata-kata. Hari berikutnya, Agam bangun dari tidurnya dan keluar kamar. Baru setengah jalan menuruni tangga, dia mendengar suara seorang gadis yang tidak asing dari arah ruang tamu. Citra, kalau Agam mengganggumu, bilang padaku. Aku bakal beri dia pelajaran demi kamu. Agam menjulurkan kepalanya dengan hati-hati. Dia melihat sang kakak tengah duduk di atas sofa seraya memegang ponsel. Dia melakukan panggilan video dengan seseorang dan orang itu adalah Citra. Citra punya hubungan yang sangat baik dengan kakaknya. Mendengarkan kedua gadis itu mengobrol, mereka tampak seperti saudara yang baik. Agam tidak berani berbicara. Dia diam-diam kembali ke atas dan duduk di atas salah satu anak tangga dengan linglung. Sekitar 10 menit kemudian, kakaknya menutup panggilan video tersebut. Agam menunggu setengah menit sebelum dia turun ke bawah dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Hei, kapan kamu pulang? Tanya kakaknya terkejut. Semalam, kakak sudah tertidur. Jawab Agam santai seraya duduk di atas meja makan. Dia dengan santai mengambil biskuit yang tadi dibuat sang kakak dan memakannya. Citra itu gadis yang baik. Barusan dia meneleponku. Dia khawatir soal kesehatanku dan katanya dia ingin datang menjengukku. Terus kakak setuju? Tentu saja tidak. Dia sangat sibuk. Bagaimana mungkin aku mengganggunya? Setelah jeda sebentar di antara mereka, sang kakak berkata, Dik, kapan kamu akan kasih tahu Citra soal mengunjungi makam orang tua kita? Tadi aku bertanya padanya, tetapi Citra sepertinya tidak tahu tentang ini. Aku sibuk akhir-akhir ini, jadi tiba-tiba aku lupa. Mari kita bicarakan soal itu nanti ya, Kak. Agam beralasan. Tetapi, bagaimana mungkin alasan ini bisa mengelabui kakakku? Sang kakak mengerit. Dik, kamu tidak mau bersama Citra lagi? Tanyanya kemudian. Tidak. Ya, lebih baik jangan atau kamu akan mengecewakan gadis yang begitu baik. Kalau itu terjadi,
Aku akan menjadi orang pertama yang menghajarmu, ujar kakaknya dengan serius. Agam tertawa hamba. Dia tahu bahwa sang kakak sangat menyukai Citra dan jika Agam mengatakan hal yang sebenarnya tentang perceraian itu, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Saat ini, aku hanya bisa menunda untuk memberitahunya dan menunggu kesempatan yang tepat untuk mengaku pada kakakku. Bab 234, bertemu Lele lagi. Setelah menyelesaikan sarapan, sang kakak langsung membereskan meja makan dan segera pergi. Agam tidak punya sesuatu untuk dikerjakan saat ini. Dia segera menghubungi Charlie untuk menanyakan soal penambangan emas. Berita tentang penemuan tambang emas di bawah Gunung Cayan memang belum tersebar luas. Tetapi beberapa klan yang memiliki telinga di mana-mana telah mendengar berita ini. Kini banyak orang yang mengincar harta karun besar tersebut. Menurut Charlie, berita itu tidak akan dipublikasikan untuk sementara waktu. Setelah semua prosedurnya selesai barulah dia akan mengumumkan tambang emas tersebut kepada publik. Dengan begini, dia bisa mengurangi tekanan dan memaksimalkan keuntungan yang didapatkan. Setelah memahami beberapa hal penting, Agam menghubungi Dennis supaya bisa dipertemukan dengan Charlie. Bagaimanapun, dari segi profesionalisme, Agam jelas tidak sebaik keduanya. Sore harinya, Charlie membawa timnya ke grup Randu Pesat untuk membahas hal-hal penting terkait tambang emas tersebut. Agam baru mendengarkan diskusi itu sebentar dan sudah mendapati dirinya berada di situasi ini. Terbungkam karena takut mengatakan hal yang salah. Jadi, Agam memilih membiarkan mereka mengobrol sementara dia berjalan-jalan sendirian. Setelah berjalan-jalan mengitari gedung, Agam merasa bosan dan memutuskan turun ke lantai bawah untuk merokok. Wus! Sebuah BMW merah melaju ke arahnya. Jendela mobil yang terbuka memperlihatkan seseorang dengan kacamata hitam dan riasan cukup tebal. Bau parfum yang menyengat menguar dari dalam mobil. Agam ingin menghindari begitu saja, tetapi wanita itu menekan klakson 2 kali dan berteriak padanya. Sopankah tidak menyapa ketika kamu melihatku? Ketika mengatakannya, wanita tersebut melepas kacamata hitamnya. Rupanya, orang itu adalah Lele. Agam mengenalinya dan hanya mengangguk sebagai bentuk sapaan. Dia sangat tidak suka wanita ini. Apalagi, dia dan Citra sudah bercerai. Jadi, dia tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Pambudi. Sudah hampir setengah tahun kita tidak bertemu. Ya, kenapa kamu masih seburuk ini? Rupanya, kamu sama sekali tidak berubah menjadi lebih baik. Memang lebih baik kamu dan sepupuku dipisahkan. Kalau kamu tetap berada di keluarga Pambudi, pasti kamu akan mempermalukan kami. Kamu pasti tidak percaya saat aku mengatakan ini. Kalau kamu pikir keluarga Pambudi tidak terlalu kaya, kamu salah besar. Ujar Lele berbangga hati. Keluarga Pambudi sudah tidak seperti dulu lagi. Aset yang kami miliki telah melebihi angka 2,1 triliun. Ya, kalau di kota primadona itu sudah cukup untuk menduduki peringkat teratas. Ditambah baru-baru ini kami menjalankan sebuah proyek besar. Jika kami memenangkannya, angka tersebut bisa dikalikan 10 kali lipat dengan mudah. 10 kali lipat. Ya jadi kira-kira itu 20 triliun. Pecundang sepertimu tidak akan bisa membayangkan seberapa besar angka ini. Apa kamu begitu yakin bisa memenangkan proyek ini? Tanya Agam dengan ekspresi ganjil. Dengan kecantikan dan pesona yang kumiliki, bukankah hal mudah kalau hanya soal memenangkan proyek? Sahut Lele dengan percaya diri. Seolah senyum terukir di bibir Agam. Karena kamu sangat percaya diri, aku berharap yang terbaik untukmu. Ujarnya. Hanya bercanda. Selama dia tidak menganggukkan kepala, keluarga Pambudi akan memimpin dalam penambangan emas. Sayangnya, Lele tidak tahu hal ini. Dia pikir kalau ucapan Agam barusan hanyalah sarkastik belaka. Aku tahu kamu merasa sangat terganggu. Ya, tetapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Latar belakang yang kamu miliki menentukan identitas dan status. Inilah perbedaannya. Kamu ditadirkan untuk menjadi orang bawah, sementara aku seorang master. Agam tertawa mendengar ocehan panjang itu tanpa menyahut apapun. Ada apa dengan ekspresimu? Kamu tidak percaya? Raut muka Lele keruh seketika. Dia kira setelah mengucapkan kalimat itu dengan gamblang, Agam akan terganggu. Paling tidak, pria itu akan memohon padanya supaya bisa dibuat menjadi kaya.
Tanpa disangka, Agam meresponsnya seolah tidak peduli dan hal itu membuat rasa sombong Lele perlahan berkurang. Ketika seorang penjaga mendengar Lele berteriak, dia segera menghampiri dengan tergopoh-gopoh. "Nona, apa ada yang bisa kubantu?" tanyanya. "Orangmu ini sudah membuatku kesal. Cepat pecat dia. Kalau tidak, aku akan meminta bosmu untuk memecatmu," teriak Lele dengan arogan. Penjaga tersebut melirik ke arah Agam. Dia tidak mengenal Agam sama sekali. Saat rombongan itu datang, mereka semua duduk di kursi mobil bagian belakang, termasuk Agam dan Dennis. Jadi, penjaga itu tidak sempat mengenali mereka satu persatu. "Nona, kamu mungkin salah. Pemuda ini bukan salah satu dari kami," jelasnya perlahan. "Bukan orangmu. Lucu sekali. Kalau dia tidak bekerja di sini, lalu apa yang dia lakukan?" Lele kembali berteriak murka. "Dia sungguh bukan bagian dari kami. Meskipun ada banyak orang di grup kami, aku ingat beberapa dari mereka saat berlalu lalang. Aku yakin aku belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya." Setelah jeda di antara obrolan mereka, penjaga itu kemudian melanjutkan. "Omong-omong, aku mendengar bahwa seorang pemimpin besar datang ke grup baru-baru ini. Untuk melindungi keselamatannya, dia merekrut beberapa satpam. Pemuda ini terlihat kuat dan tangguh. Barangkali dia ada di sini untuk wawancara." "Satpam?" Lele tersenyum remeh. "Ya, satpam sangat cocok untukmu. Kamu pecundang dan orang asing yang tidak punya keterampilan apapun, jadi kamu hanya bisa menjadi seorang satpam." Lele meletakkan tangan di jendela mobil dan bertanya meledek. "Berapa gajimu sebulan sebagai satpam?" "Paling-paling hanya 6 juta. Kan? Uang sebesar itu hanya cukup untuk sekali makan bagiku. Bagaimana kamu bisa menghidupi dirimu sendiri dengan uang sedikit itu? Apa kamu masih berencana untuk menjadi menantu kontrak yang kerjanya cuma menumpang dan menjadi benalu?" Ketika masih duduk di bangku kuliah, Lele membuat video live kecil-kecilan. Dia menari untuk orang-orang kaya dan mengucapkan kata-kata manis bagi mereka. Dari hal itu dia bisa meraup hasil sebesar 40-60 juta sebulan. Selain itu, dia berpikir bahwa dia akan segera menjadi istri bos besar di balik layar grup Randu Pesat. Penghasilannya akan mencapai triliunan. Dibandingkan dengan Agam, entah berapa kali lebih baik dirinya ini. Lele memandang rendah Agam dari lubuk hatinya yang terdalam. "Kesenjangan antara kita terlalu besar. Lihatlah, kamu jadi seorang satpam, sedangkan aku mengendarai mobil mewah, membeli barang mewah, dan mendapatkan uang yang tak ada habisnya. Nanti malam, aku malah harus menghadiri perjamuan akbar. Setengah dari keturunan keluarga kaya wilayah timur akan datang menghadiri perjamuan itu. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk melihat hal semacam itu dalam hidupmu." Lele dengan bangga memamerkan semuanya. "Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan, selama kamu senang." Agam tidak akan berdebat dengan orang idiot. Dia memilih berbalik dan pergi dari sana. "Apa kamu lihat itu? Dia benar-benar berharga diri rendah," ujar Lele pada penjaga. Kemudian dia memakai kacamata hitamnya, menaikkan kaca jendela mobil dan kembali menyetir memasuki gedung. Dia tidak akan membuang energinya untuk hal yang sia-sia. Lagi pula, dia datang kali ini untuk menangkap bos besar yang sebenarnya. Agam menemukan sebuah halaman kecil. Dia pun duduk untuk beristirahat sejenak. Setelah lebih dari 1 jam, Dennis akhirnya menelepon. Mereka sudah mencapai kesepakatan dan ingin menunjukkan kepada Agam bagaimana rencana spesifiknya. Jika sudah dikonfirmasi, mereka akan segera melaksanakannya. Setelah melaporkan hal tersebut, Dennis bertanya dengan ragu. "Pak Agam, ada satu hal lagi. Seorang wanita bernama Lele dari keluarga Pambudi ini, aku tidak tahu dari mana dia mendengar kabar bahwa Gunung Cayan telah berpindah tangan dan dia ingin mengambil kesempatan untuk menjilatmu. Tentu saja, dia tidak tahu identitas aslimu. Terakhir kali, aku menyuruhnya pergi, tidak menyangka kalau dia akan datang lagi. Bagaimana menurutmu? Usir dia," balas Agam dengan kepulan asap keluar dari mulutnya. "Baiklah, aku akan segera mengusirnya." Tidak lama setelah menutup panggilan tersebut, Agam mendengar teriakan kencang seorang wanita yang berasal dari arah gedung. Lele diseret oleh 2 orang satpam.
Dia menendang-nendangkan kakinya dengan brutal sampai sepatu hak tingginya melayang entah kemana. Kalian semua, lihat saja. Ya, ketika aku menjadi nyonya, hal pertama yang akan kulakukan adalah memecat dan membiarkan kalian menjadi pengemis di jalanan. Lele membentak sambil mengambil sepatunya. Dia kemudian berbalik dan menuruni tangga. Kebetulan sekali dia melihat Agam dalam perjalanannya dan wajahnya tampak lebih murka lagi. Itu semua karenamu. Kalau tidak, aku tidak akan sesial ini. Namun, meski kali ini aku tidak bisa bertemu dengan bos besar, bukan berarti aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Ya, kamu lanjutkanlah menjadi satpam di sini dan hidup dengan uang 6 juta itu. Setelah mengatakan itu, Lele mengibaskan rambutnya dan masuk ke dalam mobil dengan gaya anggun yang angkuh.